akan membaca saudaraku dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca saudara 1 sampai 8. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan asal khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jika ia seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau ia mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang menasarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu. Imam harus menentukan nilai. Amin. Saudara, pasal 27 judul perikopnya membayar nasar, ya saudara, membayar nasar. Dalam pengertian judul perikop di sini, saudaraku, jangan salah pengertian, ya, bukan membayar nasar yang kita sudah katakan, yang kita sudah ucapkan, kita bayar, bukan saudara. Jadi ternyata saudaraku, dalam ketentuan Taurat, nasar yang seseorang ucapkan itu bisa dibatalkan, ya. Nasar, jadi nasar di dalam pasal 27 ini contohnya saudara, seorang yang bernasar mau melayani Tuhan, ya saudara, dia bernasar mau melayani Tuhan, lalu kemudian dia membatalkan nasarnya, gitu loh saudara, ya, dia atau dia bernasar sama Tuhan sesuatu, tetapi kemudian setelah dia ucapkan, saudaraku, lalu kemudian beberapa saat kemudian dia membatalkan nasarnya. Ternyata untuk membatalkan nasarnya itu masih dimungkinkan, masih diperbolehkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, membayar nasar di sini artinya membayar nasar, mengganti rugi, saudaraku, ya, mengganti rugi apa yang dia sudah ucapkan sama Tuhan. Itu saudara, ya. Nanti nilai ganti rugi itu yang dia harus bayar karena dia sudah membatalkan nasarnya, nanti hitungannya orang sama orang beda, ya. Laki-laki berumur 20 tahun sampai 60 tahun nilainya segini yang harus dibayar sebagai konsekuensi, saudara, ya, sebagai konsekuensi dari dia membatalkan nasarnya, gitu loh saudara, ya. Dari dia membatalkan nasarnya, maka ada konsekuensi yang dia harus lakukan. Dia membayar, saudara, dia membayar harga pembatalan nasarnya. Nanti orang ini 20 sampai 60 tahun bayar ini. Nanti kalau perempuan seperti ini. Nanti kalau anak-anak seperti ini. Nanti kalau orang miskin seperti itu, saudara, ya. Jadi ternyata pasal 27 menjelaskan tentang bagaimana orang, ya saudara, ketika dia sudah bernasar, tapi ternyata dia melihat dia nggak bisa melakukannya, gitu saudara. Dia tidak mampu atau tidak bisa melakukan nasar itu, maka sekali lagi saya katakan masih ada kemungkinan dia batalkan nasar, tetapi dengan apa? Dengan konsekuensi. Dengan konsekuensi. Dan ternyata kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang kita lihat dari apa yang dia lakukan itu pembatalan nasarnya, maka konsekuensinya itu lumayan berat, saudara, gitu, ya. Apa yang harus ditanggungnya, resiko yang harus ditanggungnya lumayan berat, Bapak Ibu Saudara, ya, karena dia sudah membatalkan nasarnya itu. Yang saya mau katakan, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, sudah tentang konsekuensi, ya, bahwa hidup ini selalu ada konsekuensinya. Ada amin, saudara? Amin. Ya. Hidup ini selalu berhadapan sama konsekuensi.
Saudara, hidup tuh selalu berhadapan dengan konsekuensi. Ketika pun saya mau bilang begini, ini orang membatalkan natsar, ya. Tapi ketika pun dia melakukan natsarnya, ya dia juga akan berhadapan dengan resiko, ya, akibat itu saudara dari apa yang dia sudah natsarkan. Hidup itu tidak lepas dari yang namanya konsekuensi, ya. Baik yang kita lakukan, baik yang buruk yang kita lakukan, selalu kita akan berhadapan sama yang namanya konsekuensi, akibat. Konsekuensi itu akibat. Bilang sama saya akibat 1, 2, 3. Akibat, supaya gampang saudara, ya. Akibat. Kalau kita makan banyak, senang makan, ya kita juga akan mendatangkan akibat. Jadi overweight, ya saudara, ya. Itu saudara. Jadi kalau kita saudara, diet, ya udah diet, nggak mau gemuk. Apa? Akibatnya apa? Saudara harus nahan lapar. Betul saudara, ya. Saudara mesti orang pada makan enak, saudara, cuma nelan ludah, enaknya gitu, ya. Orang pada minum enak, ya sudah mesti nahan diri, banyak putih maning. Ya. Jadi selalu dari apa yang kita lakukan itu selalu mendatangkan konsekuensi, ya. Apakah saudara makan, apakah saudara tidak makan, tahan lapar, ya saudara akan saudara mau kurus, saudara, ya saudara akan berhadapan sama yang namanya konsekuensi, akibat. Ketika pun seorang, ya saudara, yang saya harus jelaskan, ketika pun seorang juga melakukan firman. Ini kan ceritanya boleh dibilang dia sedang membatalkan janjinya sama Tuhan. Dia sedang membatalkan natsarnya sama Tuhan. Saudara, ada akibatnya. Ada akibatnya, saudara. Akibatnya apa? Dia harus bayar, saudara. Harus bayar sesuatu untuk pembatalan natsarnya itu. Tapi ketika pun dia bernasar dan dia mengerjakan nasar, ya ada risiko juga. Amin. Ya. Contoh di sini adalah orang yang mau melayani Tuhan. Ya, dia sudah bernasar, Tuhan, mulai saat ini saya mau melayani, saya mau menyerahkan hidup saya ini. Di cerita ini di sudah pasal 27 di konteksnya orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ini nih saudara, ya pasal 27 itu seperti itu. Dia sudah bernasar, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Ya, saya mau, misalnya saudara juga bernasar, Tuhan 2021 saya pengen menyerahkan hidup saya sama Tuhan, ya, saya mau melayani Tuhan. Ya saudara, bagus sekali, ya. Saya pengen pakai talenta yang ada sama saya pengen pakai hidup saya yang masih kuat ini untuk melayani Tuhan. Tuhan masih kasih panjang umur, terima kasih. Sekarang saya mau pakai itu untuk memuliakan Tuhan, bagus. Tapi ada konsekuensinya. Amin, saudara. Saudara harus siapkan waktu, saudara harus berjadi lelah, saudara harus ngikutin aturan-aturan. Dan ketika saudara bilang begini, Tuhan gak jadi, Tuhan gak jadi, ya ada resiko juga. Dari segala sesuatu dalam hidup kita, ya saudara, baik yang kita lakukan, baik yang buruk yang kita lakukan, selalu kita akan berjumpa dengan risiko, dengan konsekuensi, dengan akibat. Tapi yang saya mau bilang, saudara, yang saya mau bilang, benar, melakukan firman itu beresiko. Tetapi dalam resiko akibat yang terjadi, yang berdampak dalam hidup kita, bukankah di dalamnya ada berkat Tuhan? Ada, amin, saudara. Amin. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya saudara, mereka mempertahankan iman mereka. Ketika mereka disuruh sujud menyembah kepada patung Baal, kepada patungnya yang dibuat sama Nebukadnezar, patung Baal, saudara. Ya. Maka kemudian apa, saudara? Mereka menolak, tidak. Sekalipun Allah tidak menolong kami, membebaskan kami, tetapi sekalipun kami tidak akan menyembah patung buatan Tuhan. Apa risikonya? Saudara, apa risikonya? Mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Apa risikonya? Waktu Daniel tidak taat sama peraturan raja, ya, karena raja diprovokasi sama para
para menteri-menterinya supaya jangan boleh ada orang yang menyembah selain daripada Tuhannya, Tuanku Raja. Tapi kemudian, dan kenapa? Karena mereka suka melihat, Daniel suka buka jendela, ya saudara, di loteng rumahnya, lalu dia berdoa menghadap kepada Yerusalem, gitu saudara. Zaman dulu orang kalau berdoa harus menghadap kiblat. Ya. Sebetulnya agama tertentu itu meniru banget yang namanya agama Yahudi. Ya saudara, ada satu agama yang meniru banget agama Yahudi. Segala sesuatunya itu saudara. Ya, dari cara dia sholat, dari cara baca Taurat, ya itu niru, dilakukan, ya sudah sama, sebetulnya dilakukan. Dan beresiko, akhirnya apa? Waktu kedapatan Daniel seperti itu, dia tetap memaksakan diri untuk berdoa kepada Tuhannya, Allahnya orang Israel. Maka apa yang terjadi? Nah, ini ditangkap. Ya, ditangkap, ya, kalau orang koruptor itu sudah tangkap tangan itu apa namanya? OTT. Ya, OTT saudara. OTT di Daniel saudara. Tangkap, masukin kemana saudaraku? Kandang singa. Ada risiko. Ada risiko, saudara. Ketika saudara juga melakukan firman, ingat nih saudara. Ingat. Karena ada banyak orang bilang begini, kalau saya ngelakuin firman, kalau saya taat sama Tuhan, maka hidup saya enak-enak. Akan dibawa dibawa terbang, bukan terbang. Ya, tinggi di awan. Raja Wali saudara pikir nggak punya resiko. Memang dia bisa terbang tinggi, saudaraku, melewati daripada kemampuan burung-burung yang lain. Tetapi apa saudara? Dia punya resiko. Dia harus berhadapan sama badai. Dia harus berhadapan sama yang namanya badai. Badai yang tidak pernah dirasa, saudaraku, badai yang tidak pernah dirasa sama burung yang di bawah, burung-burung yang kecil. Dia salah bagaimana bisa patah sayap. Dia salah bagaimana dia bisa, iya dong saudara. Pesawat aja juga ketika salah navigasinya atau sayapnya rada salah dia bisa langsung lunjung saudara. Artinya apa? Bagaimana otot sayapnya ini harus kuat gitu. Dia harus tahu bagaimana caranya bermanuver, bagaimana kapan dia harus belok, bagaimana dia harus. Ada banyak anak Tuhan, saudara, ketika dia bilang begini, saya mau lakukan firman, saya mau hidup benar, saya pengen setia, saya pengen senangin hati Tuhan, saya pengen yang terbaik saya mau berikan buat Tuhan, hidup saya, waktu saya pengen. Lalu dengan sebuah pikiran, hidup saya nanti enak, terpelihara, terjaga, nikmat. Betul, saudara. Tetapi apa? Di dalamnya juga ada resiko-resiko yang saudara harus alami, saudara harus hadapi. Dari apa? Dari ketaatan saudara sama Tuhan, dari ketaatan saudara sama firman Tuhan. Itu. Memang kita diperhadapkan ketika kita melakukan firman, kita berhadapan sama risiko. Ketika kita tidak melakukan firman juga kita berhadapan sama risiko. Sama-sama akibat. Ada akibat. Saya lagi bicara tentang akibat yang tidak baik ya saudara. Tapi saya mau bilang begini, dari kita melakukan firman, benar ada akibat yang tidak baik di awal yang kita hadapi, yang kita alami. Tetapi nanti setelahnya ada kemuliaan Allah yang dipercayakan sama saya dan saudara. Ada amin saudara. Ada kemuliaan Allah yang akan diberikan buat saya dan saudara. Daniel, dia berhadapan sama risiko dari ketaatannya. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apa saudaraku? Dia dipermuliakan. Ada amin saudaraku. Dia ditinggikan. Lewat peristiwa itu dia semakin ditinggikan dan Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya Daniel.
Orang-orang yang jadi musuhnya dia dikalahkan, saudara. Disitulah dia injak musuh di bawah kaki. Disitulah, saudaraku, Daniel bukan ditenggelamkan lewat gua singa, tapi Daniel semakin diangkat, saudara. Dan musuh-musuhnya dimasukin ke dalam gua singa. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, wah ya, ngeri. Tidak ada kebaikan yang hadir dalam hidup kita. Tidak ada kebaikan yang akan mengejar kita. Orang yang melakukan firman, sepertinya nasibnya sama seperti orang yang tidak melakukan firman. Karena memang prosesnya seperti itu, gitu, saudara. Prosesnya memang harus berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu, yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan. Orang yang melakukan firman, waktu disakiti dia nggak boleh balas. Waktu dia dirugikan, dia nggak boleh marah. Nggak enak. Tapi percayalah, setelahnya itu ada kebaikan Tuhan yang hadir. Ada amin. Ini yang harusnya kita ngerti, saudara. Karena kalau kita cuma lihat di awalnya saja, maka makanya Daud pernah bilang, nasib orang benar sama nasib orang fasik itu sama. Bahkan Daud pernah bilang begini, aku pernah cemburu sama orang fasik. Orang fasik itu tambah hebat, dia semakin bertumbuh dan bertambah gemuk, katanya. Tapi aku, hidup tak bisa dilihat besok. Ya, apa yang kita kerjakan hari ini nggak bisa dilihat besok. Kadang apa yang kita lakukan hari ini harus dilihatnya nanti akhir tahun depan, gitu. Kadang ada orang yang melakukan hari ini, nanti lihatnya 2 tahun di 2020 akhir. Ya, ini yang seringkali membuat goyah iman percaya orang. Orang maunya instan, orang maunya langsung jadi. Saat ini saya melakukan kesetiaan, hari ini saya lakukan ketaatan, bulan ini saya lakukan ketaatan, nanti akhir bulan saya akan nuai. Itu enggak. Maaf nih, saudara, mungkin aja bisa dari apa yang sudah lakukan, lalu kemudian akhir bulan, aduh, sudah nuai. Ada, tapi mungkin enggak gitu, saudara. Saya tidak bilang tidak bisa terjadi seperti itu, mungkin saja ada. Tapi ada orang yang mungkin, saudara, orangnya yang harus menunggu sampai hari ini. Saudara masih harus menunggu, masih harus masuk di waiting room, dan ruang tunggunya Tuhan. Untuk apa? Untuk doa saudara yang belum dikabulkan. Apakah itu buat usaha? Apakah itu buat keluarga? Apakah itu doa buat anak? Apakah itu doa buat suami? Apakah itu doa buat istri, buat orang tua? Sampai hari ini belum. Apakah itu buat masa depan, buat karir? Belum. Saya lagi berdoa buat karir anak supaya Tuhan angkat, Tuhan berkati anak saya. Belum. Sekali saya sampaikan, tahun 2000 saya dapat sesuatu dari Tuhan. Ya, Tuhan bilang sama saya waktu saya doa puasa, Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau, ya. Maksudnya saya tangkapnya Tuhan memberkati, ya kalau memberkati saya, memberkati pelayanan saya, ya, saudara. Saya tangkap itu, saudara. Saya tangkap itu, karena itu kuat sekali suaranya. Saya tuh nggak ngeroh-ngerohan yang lagi ngelamun dengan suara Tuhan, yang lagi ngorong dengan suara Tuhan, lagi mangan dengan suara Tuhan. Nah, orang dengar suara Tuhan itu gampang bisa, ya. Orang lagi di WC bisa dengar suara Tuhan.
Saya waktu itu lagi doa puasa, saudara. Saya dengar suara Tuhan seperti itu. Saya pegang. Tahun 2000. Apa 99 saya lupa. 99 bukan 2000. Karena anak saya lahir tahun 2000. Tahun 2000 Februari. Tahun 99. Sudah tahu. Saya harus menunggu berapa lama? 10 tahun. Waktu yang tidak pendek sudah. Saat itu kalau sudah tahu ceritanya, saat itu Tuhan sepertinya saya ini waktunya, ya, ini waktunya. Ngeplos lagi. Ini waktunya ngeplos lagi. Tapi saya cuma bilang begini, saudaraku. Kalau kita melakukan firman, itu tuh saudara, kairosnya Tuhan pasti terjadi. Ada amin, saudara. Ya, kairosnya Tuhan pasti datang dalam hidup saudara. Nggak tahu kapan-kapannya, kita nggak bisa ngatur. Nggak, kita bukan kita yang nyeting waktunya. Ya, bukan kita yang nyeting waktunya. Kalau kita masak, kita yang bisa nyeting waktunya. Kita bisa pasang ada alarm kayak gitu, ya saudara, dipanasin 20 menit, nanti dia bunyi kering, kita angkat. Tapi untuk matangnya hidup ini Tuhan yang tahu, saudara. Amin. Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu. Nah ini nih saudara, ini pelajaran yang tidak mudah. Bahwa benar ada akibat dari semuanya, dari yang tidak baik dan yang baik yang kita lakukan ada akibat. Kita tahu, kita mengerti bahwa dari perbuatan yang tidak baik, saudaraku, maka ada akibat resiko yang harus kita terima, saudara. Kita tahu itu lebih gampang menerimanya. Tapi ketika kita harus masuk ketika kita melakukan yang baik, saudara, akibat yang kita dapatkan seringkali itu yang nggak bisa kita ngerti. Kenapa? Karena sepertinya sama aja, nggak ada perubahan. Nggak enak yang kita rasakan waktu kita melakukan firman, sama seperti waktu ada orang tidak melakukan firman, sama dia juga ngerasain nggak enak. Makanya ada Daud atau Salomo bilang nasib orang sama. Salomo yang bilang nasib orang sama, kelihatannya sama, tapi nanti perjalanan waktu yang membuktikan nasib orang berbeda. Ada amin, saudara. Nasib anak Tuhan sama nasib orang fasik beda. Saya katakan ini dalam nama Yesus, saudara. Nasib orang berbeda. Saudara yang cari Tuhan dengan orang yang tidak cari Tuhan, nasibnya berbeda. Ada amin, saudara. Orang yang saudara belajar setia sama Tuhan dan orang yang enggak setia, nasibnya berbeda. Siapa bilang nasib orang sama? Engkau yang sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan buktikan. Satu saat Tuhan akan angkat engkau. Nasib orang tidak sama. Itulah sebabnya kenapa Tuhan ajar, dorong kita, suruh kita, perintahkan kita untuk melekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Karena di situ nanti akan membedakan. Orang yang melekat sama Tuhan dan tidak melekat sama Tuhan, nasibnya berbeda. Ada amin, saudara. Tidak langsung 1 hari, tidak langsung 2 hari, tidak langsung 1 tahun, tidak langsung 2 tahun mungkin. Butuh waktu untuk membedakan itu. Saya di sekolah Alkitab tahun 88, saya ingat, saudara. Ya, kalau siang saya datang ke Allah, saudara. Kalau siang saya datang ke Allah, saya punya jam doa 2 kali. Siang habis belajar, habis makan siang, sama nanti malam. Saya punya jam doa 2 kali. Saya punya jam puasa seminggu 2 kali. 1 bulan saya punya jam puasa 3 hari 3 malam, 1 bulan 1 kali.
Saya kalau malam banyak yang doa, saudara. Kalau malam banyak yang doa. Kalau siang, saudara, saya cuma lihat ada 3, 4, 5 orang dari berapa ratus orang. Waktu itu kami 400 orang lebih, satu angkatan 3, 4. 400 orang lebih. Saya anak bawah. Saya nggak malu bilang saya anak bawah. Saya anak bawah. Jadi kalau melihat mereka nih, anak-anak sekolah kita, ya saya kayak mereka. Nggak dilihat, ya, nggak diperhitungkan, sungguh. Satu pengumuman. Nanti kalau Desember tuh sudah, ya, ada tim, namanya tim kantata. Ya, tim kantata itu tim paduan suara. Ya, enak, saudara. Tim kantata kalau bisa masuk di tim kantata tuh enak. Nanti kalau Desember tuh keliling, bisa keliling ke Jawa, ke Jakarta gitu. Aduh enak, saudara. Jalan-jalan gitu, saudara. Ya, tim paduan suara sih. Nanti diundang di Jakarta, nanti diundang di Surabaya, nanti diundang kemana gitu. Jalan muter. Saya pengen bisa ikut. Aku pilih. Banyak, saudara, banyak yang dipilih. Dia cuma bangun hidup saya di sekolah kita yang doa, puasa. Sungguh sudah. Di sekolah kita cuma diwajibkan puasa cuma akhir angkatan di bulan terakhir. Setiap orang sama-sama seluruh dia sampai kucing-kucing kirik-kirik pada puasa sampai saudara nggak boleh makan, nggak dikasih makan, dapurnya kosong, kirik-kirik gitu. Semua puasa semua, nah, puasa beneran puasa. Nanti kalau lagi mau puasa tuh saudara itu ada masing-masing orang punya lemari, ya, ada lemari dari sekolah, ada lemari yang plastik itu saudara, yang plastik tuh, yang lemari plastik. Nanti dibongkarin semua dulu tuh saudara sama pengawas, dibongkarin dulu, dilihatin ada biskuit nggak, ya, di bawah kasur tuh ada biskuit nggak, karena ada banyak orang yang simpan biskuit saudara, nggak kuat untuk malam-malam tuh, atau lagi ambil mandi makan, ya, nanti minumnya air keran. Oh, banyak yang tumbang saudara, puasa 3 hari banyak yang tumbang. Ya enggak, ini sih bukan buat kesombongan, ya, maksud saya cuma lagi mau sampaikan bahwa saya lakukan itu gitu. Saya bayar harga untuk sesuatu yang hampir orang nggak ambil, nggak. Dan nanti kelihatannya waktu 1-2 tahun sih saya tetap anak bawah. Berapa tahun saya tetap anak bawah. Orang nggak perhitungkan saya. Orang nggak lihat saya. Apa kemudian setelah keluar sekolah kita, muka bercahaya kayak Musa waktu turun dari gunung sini, ya, sampai orang melihat saya. Enggak, ini saya lagi cerita saudara, supaya saudara ngerti gitu. Orang melihat saya, siapa tuh bocah? Apalagi papa, saya pengennya keluar saudara, saya pengennya tuh jadi pengerja di tempat lain. Kalau jadi pengerja di tempat lain tuh, ya, Alkitab yang bilang, ya, Nabi itu tidak dihormati di. Nah, iya, seorang Nabi itu tidak dihormati di tempatnya sendiri, nggak dihormati. Nah itu tuh terpaku sama saya, tertancap, itu sama saya. Waduh, ya benar saudara. Paul, manggil dia bukan Paul, si Paul saudara. Manggil juga si Paul. Iya. Oh, banyak orang tua di sini masih banyak manggil juga si Paul, yang sudah bagem si Paul gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ngurangin harga diri saya. Memang itu panggilan udah panggilan sudah. Tapi ya berjalannya waktu. Amin. Berjalannya waktu. Apa yang kau tabur tuh pasti kau tuai. Amin saudara.
Saudara, makanya jangan lihat hidup saya sekarang, nggak adil, saudara. Saudara nggak adil. Saudara nggak adil kalau melihat hidup saya sekarang. Kok gue enak suka, tambah lemu banget. Kalau ketemu orang, tambah lemu banget. Itu seperti nggak adil kalau saudara nilai hidup saya sekarang enak sekarang, mungkin mau kono. Saya udah bayar. Ya walaupun anugerah Tuhan ya saudara, saya tidak bilang bahwa apa yang saya lakukan itu yang membuat tidak, tapi paling tidak saya menunjukkan keseriusan saya sama Tuhan. Saya nggak isi waktu saya tidur terus. Makanya saya sebel kalau anak sekolah Alkitab tidur, ya. Dulu saya saking semangatnya saudara, saya nggak mau ketinggalan. Sore-sore nih saudara, pintu kamar mandi kan ditutup tuh. Kalau habis sudah pagi, pintu kamar mandi tutup tuh saudara. Sudah pada mandi, siang pintu kamar mandi tutup. Itu saya saking supaya saya nggak mau antri, saya bisa cepat datang di ruang aula untuk ibadah ya saudara. Itu di bawahnya pintu kamar mandi itu sudah ada lubang ya. Jadi nggak nutup tuh pintunya sampai ke bawah. Jadi nganga gitu saudara. Ada lubang. Nyelusup dulu. Kadang mandi sendirian, kadang mandi bertiga. Di zaman dulu sih ya saudara. Cuma supaya nggak telat aja. Jadi saya udah terbiasa tuh sudah datang nggak telat. Ya. Kalau saya datang masuk kayaknya telat, pagi-pagi sebelum saya datang saya sudah di atas di lantai dulu. Maksud saya gini loh saudara, enggak pernah sia-sia apa yang saudara buat untuk Tuhan. Ada amin saudara. Kayaknya benar, kayaknya hampa, bus hilangnya. Kayaknya mau tiap pagi, 2 pagi, kayaknya nggak dapat apa ya, nggak ada baik kayak gitu baik. Dagangnya semua baik, dari bulan ke bulan. Izinkan Tuhan si saudara, Dia mengerjakan sesuai dengan waktunya. Ada amin saudara. Izinkan Tuhan. Dan waktu itu saya ingat saudara, ya saya pikir ini waktunya, sampai saya bilang jemaat saya suruh doa puasa. Jemaat nurut lagi, puji Tuhan. Jemaat doa puasa. Yuk nanti kita mau datangin. Jemaat udah doa puasa, batal. Zoom. Memang belum waktunya Tuhan. Susah saudara. Kita nggak bisa mempercepat waktunya Tuhan. Tapi kalau waktunya Tuhan sudah datang, nggak ada yang bisa menghalang-halanginya. Ada amin saudara. Nggak ada yang bisa membatalkannya. Nggak ada yang bisa bilang begini, offside, nggak ada. Print nggak bisa, tunda nggak ada. Kalau waktunya Tuhan ya sudah, itu yang terjadi. Ada amin saudara. Pasti terjadi. Nggak ada yang bisa menurut. Saya cuma cerita, nggak dalam nama Yesus nih saudara. Saya cuma cerita pengalaman hidup saya. Supaya saudara ngerti bahwa hidup tuh nggak set. Setia 2 pagi baca firman, minggu depan mukjizat. Tuhan, minggu ini saya mau 2 pagi. Minggu ini mau 2 pagi, ya. Puji Tuhan, Tuhan pasti berkati saya. Pas 2 pagi, langsung berkat yang melimpah. Enak banget. Kita harus masuk dalam perjalanan waktu, menanti waktunya Tuhan. Dan mau lihat seperti apa kaki kita. Adakah kita dalam penantian itu kita masih tetap berharap sama Tuhan? Kita masih bergantung sama Tuhan. Kita masih tetap setia sama Tuhan. Di tengah-tengah belum terjadi apa-apa. Bahkan waktu itu saya ngalamin
bagaimana bukan kebaikan yang saya dapatkan, tapi malah terjadi sesuatu yang pukulan berat. Kita kuat di dalam Tuhan, amin. Bahwa apa yang kau lakukan itu nggak pernah sia-sia. Keseriusanmu sama Tuhan itu diperhitungkan, amin. Jerih lelahmu sama Tuhan, kesungguhanmu sama Tuhan itu diperhitungkan, itu tuh dicatat pada buku kehidupannya kalau kita Wahyu. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.